Di sudut terminal Kota Gede, Yogyakarta, hidup seorang tukang becak bernama Warto. Lelaki parubaya yang dikenal sopan, rajin, dan sangat pendiam. Setiap hari ia mangkal dari subuh hingga tengah malam, mengayuh becak demi sesuap nasi. Tak banyak yang tahu tentang masa lalunya, bahkan rekan seprofesinya pun tak tahu asal-usulnya. Warto dikenal sebagai duda yang ditinggal mati istrinya beberapa tahun lalu. Ia hidup seorang diri di rumah kontrakan kecil, jauh dari keramaian. Meski hidup sederhana, ia tidak pernah mengeluh. Ia hanya bekerja, pulang, istirahat, lalu bekerja lagi. Hingga suatu hari, kehidupannya berubah drastis karena satu wanita muda. Wanita itu adalah Bribtu Rani, seorang poluan muda yang baru ditempatkan di polsek sekitar Kota Gede. Parasnya cantik, kulitnya bersih, dan tutur katanya lembut. Rani kerap menaiki becak Warto. Awalnya hanya sekadar antar jemput, tapi semakin hari, hubungan mereka terlihat lebih dekat daripada sekadar tukang becak dan penumpang. Orang-orang mulai memperhatikan, beberapa mulai berbisik-bisik. Tapi Warto tetap diam dan menjalani hari seperti biasa. Hingga akhirnya kabar mengejutkan datang. Rani dikabarkan hamil. Dan lebih mengejutkannya lagi, ia mengaku bahwa Warto adalah ayah dari anak yang dikandungnya. Berita itu menyebar seperti angin topan. Kantor polisi tempat Rani bekerja geger. Keluarga Rani di kampung nyaris tak percaya. Ayahnya bahkan sempat jatuh sakit karena kabar itu. Banyak yang menuduh Rani kena guna-guna. Banyak pula yang mengejek Warto sebagai lelaki tak tahu diri. Namun, ketika didesak, Rani tetap tenang dan tak bergeming dari keputusannya. Saya cinta Pak Warto. Saya tidak peduli dia siapa. Saya mencintai hatinya. Begitulah pengakuan Rani yang membuat semua orang makin bingung. Akhirnya, pernikahan pun digelar secara sederhana di masjid kampung. Tak banyak tamu yang hadir, namun suasana di sekitar masjid penuh rasa penasaran dan gunjingan dari tetangga. Malam pertama mereka berlangsung tenang, hingga Rani membuka sebuah laci di kamar Warto. Di dalamnya ia menemukan berkas-berkas tua dan foto-foto yang sudah mulai usang. Salah satunya adalah KTA atas nama Letkol Inve Wartono. Rani terpaku. Nama itu tak asing baginya. Ia mengingatnya dari kisah-kisah ayahnya dulu. Letkol Inv Wartono adalah nama seorang perwira militer yang hilang dalam operasi di Timur Timur. Tahun ke-1999, ia dinyatakan gugur setelah timnya dihancurkan dalam serangan misterius. Tapi sekarang, KTA itu ada di tangannya. Rani mematung. Ia menatap Warto yang berdiri diam di depan pintu, seolah sudah siap dengan jawaban. Warto mengaku semuanya. Ia adalah Letkol Wartono. Dulu, ia selamat dari operasi tersebut. Tapi semua anak buahnya tewas. Ia membawa rasa bersalah seumur hidup. Ia memilih menghilang, menyamar menjadi tukang becak untuk menebus dosa dan rasa trauma. Ia tak sanggup kembali ke dunia militer ataupun kepada keluarganya sendiri. Rani terdiam. Lalu ia menangis dalam pelukan Warto. Ia sadar bahwa lelaki yang selama ini ia cintai adalah pria yang sangat terluka. Tapi lebih mengejutkan lagi, Warto ternyata tahu siapa Rani sejak awal. Ia tahu Rani adalah anak dari Komandan Agus atasannya yang tewas dalam misi itu. Ayah yang tak sempat ia selamatkan. Aku tahu kamu anak beliau. Aku gagal melindungi ayahmu. Tapi aku ingin menebus semuanya dengan melindungi kamu dan anak kita. Kalimat itu keluar dari mulut Warto dengan mata berkaca-kaca. Rani menangis lebih keras. Campur aduk antara cinta, kehilangan, dan kebenaran masa lalu yang selama ini terkubur dalam gelap. Warto akhirnya kembali diundang oleh militer. Identitasnya dibersihkan. Ia menerima penghargaan atas jasanya di masa lalu, namun ia menolak kembali ke dunia itu. Ia memilih tinggal di rumah kecil bersama Rani, menjalani hidup sederhana. Ia ingin membesarkan anak mereka dengan damai, jauh dari hiruk-pikuk dan luka lama. Kini Warto bukan lagi sekadar tukang becak bagi warga Kota Gede. Ia adalah simbol ketulusan, pengampunan, dan cinta yang tidak memandang latar belakang. Ia mengajarkan pada banyak orang bahwa terkadang luka terdalam bisa menumbuhkan cinta yang paling tulus, dan bahwa cinta sejati bisa menyembuhkan masa lalu yang kelam. Karena bagi Warto, kebahagiaan sejati bukan terletak pada seragam atau pangkat, tapi pada hati yang tenang, keluarga yang dicintai, dan kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Masa lalunya penuh darah, tapi masa depannya penuh harapan. Bersama Rani dan anaknya, ia menjalani hidup baru yang lahir dari rahasia yang terbongkar.